Terlalu sering blunder Persib Bandung menunjukkan sinyal bakal bongkar pasang lini belakangnya. Ex-rival Bali United bisa jadi opsi, pemain gelandang Persib Bandung Tirone Del Pino jadi meriam baru di Persib Bandung sebagai pemain paling produktif dalam tim musim ini. Persib dihadapkan badai cedera, 3 pemain harus absen. Tonton videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Terima kasih sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Terlalu sering blunder Persib Bandung menunjukkan sinyal bakal bongkar pasang lini belakangnya. Ex-rival bisa jadi opsi. Persib Bandung baru saja menunjukkan performa luar biasa dalam comeback epik melawan Lion City Sailors. Namun, di balik kemenangan tersebut, ada tanda-tanda besar yang tak bisa diabaikan. Apa yang terjadi dengan lini belakang Persib? Apakah pelatih Bojan Hoda bakal bongkar pasang pemain? Yuk, kita bahas lebih dalam. Pada laga lanjutan AFC Champions League 2 melawan Lion City Sailors, Persib Bandung sempat tertinggal 2-0 di babak pertama. 2 gol cepat yang dicetak Syawal Anwar dan Maxime Lestienne seakan memaksa Bojan Hoda untuk bereaksi keras. Dan reaksi itu bukan tanpa alasan. Ketika babak pertama berakhir, Bojan Hoda benar-benar meledak di ruang ganti. Emosinya tak terbendung, dan jelas sekali dia merasa frustrasi dengan performa lini belakang yang dianggap terlalu pasif. Bojan mengatakan kalian seharusnya mengontrol permainan di 10 menit pertama, menyoroti kinerja 3 bek yang hanya berdiri dan menyaksikan peluang emas lawan. Tapi, siapa sangka? Setelah amukan tersebut, Persib berhasil bangkit. Tapi, satu pertanyaan besar tetap muncul. Apakah lini belakang Persib akan tetap sama, atau bakal ada perubahan besar? Nama yang sering muncul dalam sorotan adalah Gustavo Franca. Salah satu bek tengah yang disebut-sebut sering melakukan blunder, termasuk saat pertandingan melawan Lion City Sailors. Dengan performa yang seperti itu, apakah dia masih akan dipertahankan di starting 11? Atau, Bojan Hoda akan melakukan perubahan besar di lini belakang? Jika benar ada bongkar pasang pemain, ada satu nama yang mulai menarik perhatian, yaitu Ilian Pacheco. Bek veteran yang sebelumnya bermain untuk Persija Jakarta dan Bali United. Pacheco kini statusnya bebas transfer setelah meninggalkan Bali United pada Januari 2023. Tanpa biaya transfer, Persib bisa langsung menegosiasikan kontrak dengan Pacheco. Pacheco memiliki kemampuan defensif yang solid, yang terlihat dalam jumlah intersepsi dan sapuan bola di setiap pertandingan. Memiliki kemampuan untuk mengorganisasi pertahanan dan menghalau bola-bola udara lawan berkat posturnya yang tinggi dan kekuatan fisiknya. Pacheco tidak hanya dikenal sebagai bek yang kokoh, tetapi juga sebagai ancaman di depan gawang lawan, menjadikannya pemain yang sangat penting bagi Bali United, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Jadi, apakah Pacheco bisa menjadi solusi bagi lini belakang Persib? Atau, apakah ada nama lain yang lebih cocok untuk memperbaiki pertahanan mereka? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadwal yang padat memang menjadi tantangan besar bagi Persib Bandung, terutama di tengah kompetisi domestik Liga 1 2024 hingga 2025 dan persaingan di AFC Champions League 2, ACL 2. Dalam 3 laga terakhir, tim besutan Bojan Hoda telah kehilangan 3 pemain kunci akibat cedera. Pertama, ada Dimas Drajat yang cedera dalam laga melawan Persik Kediri pada 28 Oktober 2024. Kedua, Edo Febriansah yang mengalami cedera saat melawan Semen Padang pada 1 November 2024. Terakhir, Rahmat Irianto yang cedera dalam pertandingan melawan Lion City Sailors pada 7 November 2024. Kejadian ini semakin menambah derita Persib, yang sudah kehilangan Rezaldi Hehanusa dan Febri Haryadi yang juga sedang dalam masa rehabilitasi cedera. Pelatih Bojan Hoda mengungkapkan bahwa jadwal yang padat antara kompetisi domestik dan internasional telah memberi dampak serius pada kebugaran pemain. Dia juga menyatakan ketidakhadirannya dalam pengelolaan jadwal kompetisi internasional yang membantu tim. Dengan ketegangan yang terus meningkat, Hoda mengingatkan bahwa ini bukan seperti bermain video game, dan pemain-pemainnya bukan robot yang bisa terus-menerus bermain tanpa jeda. Fokus kini lebih kepada mempertahankan kinerja di Liga 1. Meski dia berharap ada dukungan lebih dari pihak operator Liga Indonesia, agar mereka bisa terus bersaing di kompetisi Asia tanpa harus mengorbankan kesehatan pemain. Tirone Del Pino jadi meriam baru di Persib Bandung. Pemain gelandang Persib Bandung, Tirone Del Pino, kini resmi tercatat sebagai pemain paling produktif dalam tim musim ini. Dengan konsistensinya mencetak gol dan memberikan kontribusi besar dalam setiap pertandingan, Del Pino telah mencatatkan namanya sebagai pemain yang paling sering berperan dalam kemenangan Persib di berbagai kompetisi. Sejak bergabung dengan Persib, Del Pino langsung menunjukkan kualitas permainannya.
Pada laga terbarunya, Del Pino berhasil mencetak gol penentu kemenangan dalam laga dramatis Persib melawan Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Golnya di menit 95 tak hanya menyelamatkan Persib dari kekalahan, tetapi juga memastikan tim meraih 3 poin penting di fase grup. Dengan gol tersebut, Del Pino telah mengumpulkan total 7 gol di berbagai kompetisi sepanjang musim 2024. Torehan ini menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Persib saat ini. Tak hanya mencetak gol, Del Pino juga turut berperan besar dalam proses transisi permainan tim, baik saat bertahan maupun menyerang. Keterampilan dribbling, visi bermain, dan kemampuan penguasaan bola menjadi beberapa atribut yang membuatnya sangat berharga di lini tengah. Pelatih Persib, Bojan Hodak, pun mengakui kontribusi besar Del Pino untuk tim. Tirone adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Tidak hanya soal gol, tapi kontribusinya di tengah lapangan dalam mengatur permainan sangat krusial. Dia adalah gelandang serba bisa yang selalu tampil maksimal di setiap laga. Bagaimana menurut kalian, Bobotoh? Apakah Tirone Del Pino layak menjadi pemain terbaik Persib musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. 3 pemain Persib dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Nomor 1 gelandang serba bisa. 3 pemain Persib Bandung dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani pemusatan latihan menjelang Piala AFF 2024. Ini dia, para pemain muda yang siap beraksi di level internasional. Siapa saja mereka? Yuk, kita bahas satu persatu. Dan pastikan kamu tulis di kolom komentar, siapa pemain yang menurut kalian bakal jadi bintang di Piala AFF 2024. Pertama, ada Ferdiansyah. Pemain muda berusia 21 tahun ini dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai gelandang serang yang serba bisa, Ferdiansyah bisa ditempatkan di berbagai posisi, baik sebagai winger kanan, kiri, ataupun gelandang serang. Dengan pengalamannya bermain di timnas U20, termasuk di Piala Asia U20 2023, Ferdiansyah siap menjadi motor serangan skuad Garuda. Selanjutnya, ada Kakang Rudianto. Bek muda yang sudah menjadi andalan di lini belakang Persib dan juga pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20. Dengan posturnya yang tinggi, 185 cm, Kakang memiliki kemampuan untuk menghalau bola-bola atas dan menjadi kekuatan di lini pertahanan. Dan yang terakhir, ada Robi Darwis. Bek muda yang juga dipanggil oleh Shin Tae-yong. Robi terkenal dengan kemampuannya dalam membaca permainan dan kepemimpinannya di lini belakang. Ini kesempatan besar buat Robi untuk semakin berkembang dan memperlihatkan kualitasnya di timnas Indonesia. Robi ini gak hanya tangguh, tapi juga punya mental juara. Gimana menurut kalian, apakah Robi bisa jadi pilar kokoh di timnas Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah, ya. Skenario Persib Bandung lolos ke babak 16 besar ACL 2 sebagai runner-up grup F. ACL 2, 2024-2025 setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Lion City Sailors FC pada matchday keempat grup F. Kemenangan ini memberikan harapan baru bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk bisa melangkah lebih jauh di kompetisi Asia. Saat ini, Persib berada di posisi ketiga klasemen sementara grup F dengan mengumpulkan 4 poin, terpaut 3 poin dari Lion City Sailors FC, 7 poin, yang ada di peringkat kedua, dan Port FC, 9 poin, yang memuncaki klasemen. Sedangkan, Zhejiang FC, 3 poin, berada di posisi juru kunci. Dengan sisa 2 pertandingan, Persib masih memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut skenario lengkapnya. Syarat Persib lolos ke 16 besar ACL 2, menang di 2 laga sisa. Untuk bisa lolos, Persib harus mengalahkan 2 lawan tersisa mereka di grup F. Dengan demikian, Persib akan mengumpulkan total 10 poin. Lion City Sailors tidak menang di sisa laga. Selain itu, Persib juga harus berharap agar Lion City Sailors tidak meraih kemenangan dalam minimal 1 laga sisa mereka, atau lebih baik lagi, meraih hasil imbang di kedua laga mereka, jika Persib dan Lion City Sailors berakhir dengan jumlah poin yang sama, 10 poin. Persib berpeluang lolos karena unggul dalam perhitungan head-to-head. Artinya, jika poin Persib dan Lion City Sailors imbang, namun Persib unggul dalam skor agregat hasil pertandingan kedua tim, maka Persib yang berhak menjadi runner-up dan melaju ke babak 16 besar. Dengan kemenangan atas Lion City Sailors, Persib kini menatap sisa laga dengan optimisme. Menarik untuk ditunggu, bagaimana perjalanan Persib selanjutnya dalam mewujudkan impian mereka untuk lolos ke babak 16 besar ACL 2 musim ini.
Bobotoh pun tentu berharap agar tim kesayangannya bisa melangkah lebih jauh. Mulai panas, Teku tolak permintaan tunda jadwal pelatih Persib. Langsung dapat sindiran, ketegangan antara Persib Bandung dan Bali United semakin memanas terkait permintaan penundaan jadwal pertandingan yang diajukan oleh pelatih Persib. Bojan mengajukan permohonan kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, untuk menunda laga Persib kontra Bali United yang dijadwalkan pada 1 Desember 2024. Bojan Hoda menyampaikan bahwa alasan utama permintaan penundaan tersebut adalah untuk memberikan fokus penuh kepada pertandingan Persib di AFC Champions League 2, terlebih setelah mereka dijadwalkan bertandang ke markas Thaiport FC sebelum menghadapi Bali United. Setelah itu, Persib juga akan melawan Sejiang di Sijalak Harupat pada 5 Desember 2024. Bojan ingin memastikan bahwa timnya dapat fokus untuk lolos dari fase grup ACL 2 tanpa gangguan jadwal domestik yang padat. Namun, permintaan Bojan ini ditanggapi oleh pelatih Bali United, Stefano Cugura, atau yang lebih akrab disapa Teku. Teku menegaskan bahwa apa yang dialami Persib saat ini, yaitu keinginan untuk menunda pertandingan, sebenarnya sudah pernah dialami oleh Bali United musim lalu. Pada musim lalu, Bali United juga berjuang di AFC Cup dan meminta penundaan laga BRI Liga 1, namun PT LIB menolaknya. Sindiran pun muncul setelah komentar Bojan mengenai penundaan jadwal tersebut. Akun X resmi Bali United menyindir pernyataan Bojan dengan menyebutkan bahwa Pep Guardiola, pelatih Manchester City, juga pernah meminta penundaan laga Premier League agar timnya bisa fokus lolos ke fase knockout Liga Champions. Pernyataan Bali United yang menyebutkan situasi tersebut sebagai "siwar" jelas menunjukkan ketegangan antara kedua tim menjelang pertandingan yang akan datang. Ini semakin memanaskan suasana jelang pertandingan Persib melawan Bali United di pekan ke-12 BRI Liga 1. Bagaimana menurut kalian, Bobotoh?